dengan sam'iyat, diambil dari 3 huruf sin, mim, ain, sama, artinya hanya didengar saja, kita tidak pernah melihatnya. Tentang mungkar nakir, tentang ruh, tentang, termasuklah tentang tulisan takdir Abdul Somad yang ada di papan terjaga di Lauh Mahfuz itu. Tidak tahu kita apa yang ada di sana. Maka untuk perkara yang hanya didengar dari mulut Nabi, diriwayatkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in sampai kepada penulis kitab hadis, dilanjutkan oleh para ulama, diriwayatkan sampai ke guru kita, sampai ke hari ini, maka kita meyakininya dengan penuh keimanan. Lalu kemudian kenapa kita berdoa? Karena doa adalah sunnah para nabi-nabi. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh berdoa, Ya Rabbi innabni min ahli, itu kan anakku ya Allah, maka tolong dia ya Allah. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi ij'alli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, dalam tafsir Abdul Azim, dalam tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir, sampai dia berusia 99 tahun barulah lahir Nabi Ishak alaihissalam. Jarak Ishak dengan Ismail 13 tahun, 86 tahun lahirlah anaknya Ismail. Jadi nabi-nabi itu semuanya berdoa kepada Allah. Dan Nabi Muhammad SAW pada malam perang Badar, dia berdoa, dia angkat tangannya ke atas, burdah sorban di tengkuknya jatuh ke bawah. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengambil sorban itu, meletakkan lagi ke tengkuknya. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, hasbuka, cukuplah itu ya Rasulullah, besok kita akan perang. Tapi Nabi tetap mengangkat tangannya untuk bermunajat, berdoa sampai azan subuh. Jadi kalau ada hari ini orang tidak berdoa, maka sesungguhnya pemahaman dia dengan takdir bukanlah pemahaman yang dipahami oleh para nabi dan puncak kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah Ustaz Abdul Somad berdoa? Ya, kita berdoa. Dikabulkan atau tidak dikabulkan doa itu, kita tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah, otaknya ibadah itu adalah doa. Ad-doa silahul mu'min, senjata orang beriman adalah berdoa. Jadi kalau ada orang tidak mau berdoa, maka sesungguhnya dia sombong, maka sesungguhnya dia sudah menolak sunnah Rasulullah SAW. Sombong itu bukan orang yang kaya, yang pamer, yang bangga, yang angkuh dengan rumahnya, dengan motornya, dengan mobilnya. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Mungkin ada sebagian orang dia tidak menyepelekan orang, dia sopan, santun, ramah kepada orang lain, tapi dia menolak kebenaran. Salah satu menolak kebenaran adalah tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai seorang yang sudah menikah lama tidak punya anak berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, sulitkah bagi Allah mengabulkan doanya agar dia punya anak? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu kenapa Allah tidak mengabulkan doanya? Sebenarnya Allah ingin memberikan dia pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih utama daripada ibadah kurban dan sedekah. Ibadah itu bernama ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ulama berkata, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Aku tidak tahu kapan sholatku diterima. Aku tidak tahu bagaimana sedekahku diterima. Tapi aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Jadi engkau tahu Allah ridho kepadamu? Tahu. Kapan itu? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, maka saat itu aku tahu bahwa Allah sedang ridho kepadaku. Masya Allah. Tapi walaupun kita menerima takdir, kita tidak lantas tidak berdoa, kita tetap berdoa, dan apa yang terjadi pada kita, kita ridha menerimanya. Man lam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar dengan bala yang aku berikan, walam yardha bi qada'i, tidak ridha menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi ini mesti dipahami dengan keseimbangan, dikumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat, pendapat ulama secara utuh dan sempurna, baru ditarik kesimpulan. Jangan lepaskan teks dari konteksnya. Nanti kita akan terjerumus kepada dua aliran yang keluar dari Ahlussunnah. Bisa jadi terjerumus kepada kelompok Jabariyah, terpaksa dengan takdir, atau kelompok yang menolak takdir, yaitu Qadariyah. Maka kita selalu mengaji kepada para ulama, tetap berdoa, tetap berzikir, tetap ridha, tetap ikhtiar, tetap usaha. Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.